Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Puluhan aparatur sipil negara di Mimika berunjuk rasa menuntut Bupati mengembalikan jabatan mereka. Ayam potong di Merauke sulit diperoleh dan harganya mahal. Ratusan pelajar di Merauke dikerahkan KPU untuk melipat surat suara. Puluhan aparatur sipil negara kembali berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Mimika. Puluhan ASN mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengembalikan mereka ke jabatan semula. Selain berorasi di pintu masuk kantor Bupati, ASN juga membangun tenda dan berencana menginap di kantor Bupati jika permintaan mereka tidak digubris. Saya pakai dinas ini, saya berjuang sendiri. Baru negara akui saya. Negara kasih saya dinas. Saya berjuang sendiri. Bukan negara kasih saya. Negara akui saya. Kasih dinas ini saya pakai. Sekarang saya mau luruskan yang itu. Maka saya minta Ibu Gubernur, MRP, bahwa datang itu otonomi khusus. Saya mau lihat. Sistem pemerintahan otonomi khususnya saya mau lihat. Setuju, saya tidak mau hari ini pulang. Besok kita duduk. Itu rumah, kita tidur di dalam. Itu saya punya rumah, saya punya kantor. Jadi ya, Bapak Bupati kalau lihat dalam ketemu berapa sih jadi kan tidak sampai 10. Tidak sampai. Baru yang sudah naik ini dikasih nonjok lagi semua. Baru kasih naik yang aneh-aneh. Jalannya aksi rasa ini. Adapun Luar biasa, kegiatan hari ini luar biasa. Timika, dengan aman. Timika luar biasa. Tindakan-tindakan yang Kita harus bersatu teman-teman orang Papua, jangan kita jadi kemudian kami penonton. mengimbau Saya orang paling bandel sudah kita punya dinas, tanya saja ini tuh. Saya punya bos-bos ada di depan saya. Saya tuh malas tahu. Tanah ini ada, saya punya tanah 10 jadi ada. Kau menonjok kah, mau apa kah yang penting? Tetapi ada beberapa yang mesti kita koordinasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Yang pertama saya sampaikan dulu bahwa sejak pelantikan ini terjadi, pelantikan yang terakhir ya, tanggal 5 Desember, dan kemudian kita ini sekarang sedang disorot oleh pemerintah pusat khusus untuk Kabupaten Mimika saat ini, sehingga pada tanggal, saya lupa tanggal yang tadi dibacakan sudah di sini, bahwa Badan Kepegawaian Negara telah membuat surat kepada Kabupaten Mimika, pemerintah Kabupaten Mimika untuk melaksanakan, membuat klarifikasi. Batas waktu tanggal 22 Desember. Kalau tidak, maka akan dilaksanakan tindakan administratif Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Pasal 19. Puluhan ASN akhir tahun lalu diganti oleh Bupati. Penggantian itu dilaporkan ke Komisi ASN dan Pemkab Mimika mendapat teguran sehingga wajib mengembalikan mereka ke jabatan semula karena pergantian tidak sesuai dengan mekanisme Komisi ASN. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua Barat hingga saat ini masih memburu 42 narapidana yang melarikan diri dari lapas kelas 2 Sorong. Kapolda Papua Barat Irjen Joni Edison Isir meminta petugas lembaga permasyarakatan lebih waspada agar pelarian narapidana tidak terulang. Kapolda juga meminta para napi yang melarikan diri segera menyerahkan diri dan mendesak keluarga ikut membantu. Kita harus mengambil pembelajaran
Jadi kita harus betul-betul memperkuat upaya-upaya penanganan, pengamanan, khususnya di waktu-waktu kritis. Waktu kritis itu kapan? Hari Sabtu, hari Minggu, hari libur untuk umpamanya kayak umat Kristen, kemudian di situ ada ibadah, di mana jumlah personel akan terbatas. Nah ini saya bilang tolong nanti keputusan juga diberitahu, kita juga kemudian bisa melatih. Itu pembelajaran pahit yang kita ambil biar tidak terulang kembali. Yang kedua, upaya yang kita lakukan sejauh ini ya, tetap upaya pencarian, penyekatan, membantu kawan-kawan yang ada di Polres Sorong Raya ini sudah saya instruksikan dan sekarang masih terus dia berjalan ya. Untuk kemudian melakukan penyekatan checkpoint untuk kalau masih ada kawan-kawan kita yang harusnya dia kembali di lapas, dia masih lari, ya bisa diketemukan dan dikembalikan lagi untuk saya. Yang ketiga, kita tetap melakukan upaya himbauan dulu. Himbauan kepada para keluarga dari entah itu warga binaan, entah itu tahanan yang masih dalam proses persidangan. 52 narapidana di Lapas Kelas 2 Sorong melarikan diri usai kebaktian pada hari Minggu, tanggal 7 Januari lalu. Mereka menyerbu aparat yang sedang berjaga, serta mengancam dengan petasan serta senjata tajam. Sebagian narapidana sudah berhasil ditangkap, namun masih ada 42 napi yang masih buron. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Puluhan lapak penjual ayam di Pasar Wamanggu Merauke terlihat kosong. Ayam yang biasanya berlimpah tidak terlihat. Stok ayam yang kosong menyebabkan harga ayam potong di Merauke tinggi. Jika sebelumnya harga ayam berukuran kecil dijual Rp50.000, kini naik menjadi Rp55.000 per ekor. Sedangkan ukuran besar atau sedang naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per ekor. 5.000. Kenapa sampai bisa begitu? Ya karena stoknya lagi kurang. Kurangnya ayam Merauke itu ya? Iya, ayam lokal. Pembibitan yang kurang atau gimana Pak? Ya, baru Bibitnya sempat terlambat baru. Bibitnya naik semua ya? Kenaikan harga ayam dipicu faktor pembibitan yang kurang di tingkat peternak karena harga pakan yang mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...400 lebih siswa SMA melakukan pelipatan dan sortir surat suara Pilpres di Aula SMA Negeri 1 Merauke. Pelipatan dijaga ketat polisi. Ada 3 sekolah dilibatkan untuk pelipatan 162.000 surat suara yang ditargetkan 3 hari tuntas. Untuk Kabupaten Merauke, untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden ini, ya, pengadaannya ini sesuai dengan jumlah DPT plus 2% cadangan, ya. Untuk pemilu 2%, untuk pilkada 2,5%. Nah, untuk DPT Merauke sendiri 162.942 ya, Ibu Ketua. Nah, sehingga untuk surat suara sendiri adalah 100 untuk Presiden dan Wakil Presiden, ya 166 ya. Yaitu sudah plus cadangan 166.569 kalau saya tidak salah. Plus surat suara untuk PSU ada 1.000, namun surat suara untuk PSU tidak dilipat. Yang dilipat nanti sebanyak 166.569. Dan proses pelipatan ini kurang lebih akan memakan waktu 2-3 hari. Ya. Mudah-mudahan 2 hari bisa selesai. Karena dalam proses ini ya siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri 1 ini ada berjumlah kurang lebih 400-an. Ya, diharapkan dalam 2 hari bisa selesai. KPU masih menunggu surat suara susulan, yaitu calon legislatif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen menerima logistik surat suara untuk pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPD.
Surat suara diterima Ketua KPUD Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai. Surat suara dikirim menggunakan kapal cepat ekspres Bahari dengan pengawalan ketat polisi. Surat suara berjumlah 129 koli, terdiri dari 43 koli untuk pemilihan presiden, 84 koli untuk pemilihan DPD. Seluruhnya kondisi tersegel dan KPUD segera akan menyortir sesuai warna dan berita acara. Kemudian surat suara akan segera dilipat dan dihitung kembali. Kami akan menerima logistik surat suara yang sudah ada di depan kita, di depan mobil ini adalah surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPD RI, ditambah kelengkapan DCT dan daftar pasangan calon. Itu yang ini akan diterapkan, yang kami terima dari tim ekspedisi atau pihak ketiga. Akan diturunkan 129 koli yang masih utuh. Untuk bentuk, warna, dan lain nanti akan dilakukan setelah kami menerima dan tim kami menyortir dokumen-dokumen atau berkas-berkas tersebut. Setelah menandatangani berita acara, surat suara langsung dibawa ke gudang KPU Kepulauan Yapen yang dijaga polisi. Kepulauan Yapen memiliki 17 distrik dengan 370 TPS, serta jumlah pemilih tetap sekitar 80.000 jiwa. Eman melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua Selatan saat ini sedang menangani kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan aparatur sipil negara di Merauke. Oleh Bawaslu Provinsi, Pak, sudah berapa banyak? Ya, pelanggaran yang hari ini ditangani oleh Bawaslu Provinsi, ditangani ya, diproses oleh Bawaslu. Iya, cepat-cepat 10.9 sudah siap. Pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Oh, 10.8. Yang prosesnya 10.8 sudah ya, selesai dilakukan. Salah sedikit mah. Penanganan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dan hasil dari klarifikasi dan temuan sebagainya tadi sudah dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Sementara kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye itu juga sudah ditertibkan karena alat peraga kampanye itu harus dipasang di zona. Kasus netralitas ASN itu dilaporkan salah satu pengurus partai politik dan masih dalam penyelidikan. ASN wajib netral saat pemilu. Tidak main-main ancaman sanksi ketidaknetralan ASN jika terbukti melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gunung yang tinggi tidak membuat pemerintah gentar untuk membuka keterisolasian di pedalaman Papua Barat Daya. Gunung dianjurkan menggunakan alat berat agar bisa dibuat jalan. Warga Kampung Ases, Kabupaten Tambrau harus berjalan kaki seharian untuk mencapai ibu kota kabupaten. Namun dengan adanya jalan tidak sampai 1 jam. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di FEB, Ibu Kabupaten. Iya, terus mau kemana ini? Saya mau bisik Ases, saya pangkon dari Ases. Oh iya. Saya pangkon saya nama Prasayo. Oh, Prasayo, iya. Selama ini Bapak bagaimana melihat kondisi jalan? Jalan kaki cukup setengah mati. Oh iya. Kalau mau ke FEB jalan kaki dari kampung? Dari FEB jalan kaki. Berapa lama itu Bapak? Bisa ceritakan? Kalau jalan cepat, 1 kali 4. Sampai jam 5 kita sampai. Itu kalau jam 6. Kalau jalan pelan kita tidur 1 hari di jalan lagi. 1 hari di jalan ya? Ya. Dengan kondisi itu Bapak merasa susah atau itu, gimana? Hari itu kita
pikul ratap. Kita dari kampung-kampung semua gabung di ibu kabupaten. Jalan kaki. Jalan kaki. Kami orang tua saya, mama, bapak, om, pikul ratap, pikul makanan dari ASES, naik ke FEP, gabung. Itu setiap hari. Setiap hari ya? Harus setiap 1 minggu. Atau setiap 1 bulan. Itu yang kaki. Bapak dengan adanya pembangunan jalan ini bagaimana Bapak? Kalau bangun jalan ini, kami ucapkan masyarakat ASES ucapan terima kasih sama pemerintah. Iya. Bapak merasa bagaimana dengan adanya Rasa jalan? bagus. Saya minta supaya jalan ini harus cepat sampai di ASES. Ibu distrik. Dan terus sampai ada satu kampung di Aswan. Perbatasan distrik Maiperat dengan Tamro. Jadi itu mereka juga setengah mati lagi. Jadi warga terisolir ya? Ya, terisolir. Sebelumnya terisolir Bapak. Pembukaan jalan di wilayah FEF menuju ASES dan Mare untuk mendukung aktivitas masyarakat yang sempat terisolasi karena terhambat akses jalan. Infrastruktur yang ada di Sorong Raya ini termasuk dalam konektivitas dalam provinsi ke kampung-kampung, termasuk konektivitas antara kota Sorong, FEF, dan selanjutnya menuju ke Mare, itu daerah Kabupaten Maiperat. Sementara awal tahun ini kami buka pembangunan peningkatan penurunan grade. Tadinya landaiannya sangat tinggi sekali, 23%, sehingga kami menurunkan baru 20% dengan target 3 kilo. Itu sementara penanganan penurunan grade dan penanganan perkerasan opil. Kedepannya kami harap bisa lanjut lagi sehingga aktivitas ini infrastruktur tetap berlanjut. Meski kondisinya sulit dijangkau, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai kewajiban membuka keterisolasian agar pembangunan merata, sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, apalagi pemerintah sering dituduh tidak adil pada warga Papua. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Imunisasi nasional polio secara serentak dimulai pada Senin kemarin dengan sasaran imunisasi 8,4 juta anak-anak. Imunisasi ini menyikapi temuan kasus lumpuh layu akut akibat virus polio. Puskesmas Rimbajaya Merauke melaksanakan imunisasi pada Posyandu di Kelurahan Rimbajaya. Imunisasi diberikan pada sejumlah bayi yang memenuhi syarat. Kami ada imunisasi rutin yang salah satunya imunisasi polio. Imunisasi polio diberikan secara tetes dalam 4 dosis, 1 kali dosis dia 2 tetes. Nah, untuk umurnya dia diberikan di umur 1 bulan sampai dengan 4 bulan. Nah, untuk lanjut. Untuk 2024 imunisasi polio sudah ada sekitar 30 bayi. 30 bayi ya. Awal tahun ini Puskesmas telah melakukan imunisasi polio sebanyak 36 bayi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.